Selamat pagi Mbak Nilam, senang sekali bertemu dengan Mbak Nilam. Nah baik, sesuai janji saya pada pertemuan kemarin, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas untuk mengendalikan marah dengan cara verbal ya Mbak Nilam. Sebelumnya gimana nih perasaan Mbak Nilam hari ini? Masih kesal sih. Masih kesal ya Mbak Nilam? Nah baik, jadi untuk pertemuan kemarin kan kita sudah belajar mengenai latihan nafas dalam. Apakah sudah Mbak Nilam terapkan? Sudah ya Mbak. Baik. Mbak Nilam apakah bersedia jika pada pertemuan kali ini kita akan latihan untuk mengendalikan emosi dengan cara verbal? Bersedia ya Mbak. Baik. Sebelumnya apakah Mbak Nilam sudah tahu nih cara untuk mengungkapkan perasaan ketika sedang merasa marah? Belum tahu ya Mbak? Baik, jadi selama ini Mbak Nilam mengungkapkan perasaannya itu seperti apa ya Mbak? Saya ya cuma bisa banting-banting aja sih. Banting-banting aja ya Mbak? Iya. Berarti belum mengungkapkan perasaannya ya? Nah baik, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai latihan untuk mengendalikan marah dengan cara verbal di sini Mbak? Bagaimana? Apakah Mbak Nilam bersedia? Iya. Ya, mungkin untuk waktunya sekitar 30 menit ya Mbak. Iya. Baik Mbak Nilam, jadi di sesi kali ini latihan ini bermanfaat untuk mencegah dengan mengungkapkan kata-kata yang baik ya Mbak. Artinya mengungkapkan perasaan atau menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata yang baik tanpa melukai atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mbak Nilam bisa mengeluarkan marah tanpa melukai orang lain atau merugikan diri sendiri. Kemudian selain itu bisa mencegah marah yang menumpuk dan bisa membuat emosinya Mbak Nilam meledak. Kemudian selain itu orang lain itu bisa memahami dan mengerti bahwa kita ini sedang marah, sehingga menjaga hubungan Mbak Nilam dengan orang lain itu yang baik gitu ya Mbak. Nah yang perlu disiapkan itu Mbak Nilam cukup tenang dan rileks saja. Yang selanjutnya yaitu cara bicara dengan baik dan benar itu yang pertama nih, Mbak Nilam bisa nafas dalam terlebih dahulu seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah setelah Mbak Nilam lega dengan nafas dalam, yang kedua Mbak Nilam bisa mengungkapkan perasaannya itu dengan baik. Nah misalnya yang pertama, ketika Mbak Nilam meminta sesuatu itu bisa bilang dengan misalnya, Bu, saya ingin meminta uang untuk membeli sesuatu, misalnya membeli barang gitu. Kemudian jika Mbak Nilam ingin menolak sesuatu, Mbak Nilam bisa menolak dengan bilang seperti ini, maaf, saya tidak bisa karena misalkan saya ada kegiatan. Kemudian yang ketiga, jika Mbak Nilam merasa kesal, Mbak Nilam bisa mengungkapkan perasaan kesalnya itu kepada orang yang membuat Mbak Nilam itu merasa marah. Misalnya, maaf saya kesal dengan perkataanmu itu. Seperti itu ya Mbak. Mbak Nilam bisa bilang dengan sopan, dengan nada yang halus, seperti itu ya Mbak. Nah, apakah Mbak Nilam sudah paham? Nah, coba mungkin Mbak Nilam bisa mempraktekkan sendiri dari yang meminta secara sopan seperti apa Mbak Nilam, bisa dipraktekkan? Iya. Tadi yang pertama, Bu, saya mau minta uang untuk membeli barang. Ya, bagus, benar sekali Mbak Nilam. Untuk yang kedua, untuk yang menolak sesuatu, Mohon maaf, saya sedang ada kegiatan. ya bagus sekali Mbak Nilam. Untuk yang ketiga, mengungkapkan perasaannya gimana Mbak Nilam? Maaf, saya kesal dengan perkataan Anda. Ya, bagus sekali Mbak Nilam. Jadi Mbak Nilam sekarang sudah bisa ya mengungkapkan perasaan dengan sopan dan juga baik. Nah, gimana nih perasaan Mbak Nilam setelah mengungkapkan perasaan Mbak Nilam secara sopan dan juga baik? Ya, saya merasa lebih baik sih Mbak, daripada hanya dipendam saja ya. Mbak Nilam mungkin bisa menyebutkan cara apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini?
Ya tadi ketika mau minta sesuatu Ya, terus menolak benar sekali. sama mengungkapkan Ya. kekesalan. Benar, bagus sekali Mbak Nilam. Jadi sekarang Mbak Nilam sudah paham mengenai cara mengendalikan marah dengan cara yang tepat. Bagus. Nah, kita masukkan ke dalam jadwal harian ya Mbak. Nah, mau dilakukan berapa kali dalam seminggu Mbak Nilam? Ya, 3 kali bisa. 3 kali ya Mbak. Oke, baik. Jadi kita masukkan ke dalam jadwal harian, yaitu bisa Mbak Nilam lakukan 3 kali dalam seminggu. Nah, bagus. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengendalikan emosi dengan cara spiritual, yaitu dengan beribadah. Nah, kita lakukan setiap 2 jam sekali ya Mbak. Bagaimana, apakah Mbak Nilam bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan kembali lagi ke sini setelah 2 jam lagi. Jadi Mbak Nilam bisa beristirahat terlebih dahulu. Seperti itu Mbak Nilam, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak Nilam. Baik, terima kasih Mbak Nilam atas waktunya.